Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fatullah. Saya di kelas 12 IPA 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda di perubahan, Orde Baru, dan reformasi. Pemerintahan masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari 1966 sampai 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru, dan itu menimbulkan pro dan kontra. Dan tentunya banyak pemuda yang kontra dengan kebijakan pada masa Orde Baru ini. Saya akan menjelaskan tentang faktor pemicu protes pada pemerintahan Orde Baru. Yang dilatar belakangnya adalah krisis ekonomi sejak tahun 1977 dan keputusan MPR untuk kembali mengangkat Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998. Mendapat tantangan dari mahasiswa dan sebagian besar masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menentang diangkat kembalinya Soeharto sebagai presiden. Di antaranya ada 4 krisis, yaitu krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Krisis politik ini adalah demokrasi menjadi masalah yang paling besar selama Orde Baru. Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Contohnya adalah terbatasnya ruang berpendapat. Yang kedua ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang lesu. Yang ketiga adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan adalah kondisi politik yang tidak demokratis. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk membuat masyarakat dari berbagai kalangan mulai tidak percaya dengan pemerintah Soeharto. Yang keempat adalah krisis hukum. Krisis hukum adalah kekuasaan kehakiman keberadaan di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto. Secara ideal, kehakiman harus memiliki independensi dan kekuasaan yang terbebas dari kekuasaan pemerintah, sebagaimana sudah diatur dalam pasal 24 UUD 1945 yang salah satu poinnya berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, berbagai masalah yang ada dijelaskan tadi saya adalah memicu protes yang menghasilkan 2 peristiwa besar bagi sejarah Indonesia. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama, ada peristiwa Trisakti, yaitu pada bulan Mei 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam di Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada 4 Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Nah, berbagai usaha terus dilakukan nih untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini telah memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Muria Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa kembali menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua DPR MPR RI, Harmoko, menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau untuk mundur dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 10 pagi yang akan digantikan oleh B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Tidak hanya Trisakti, ada juga peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 pada bulan November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR atau MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Nah, kejadian yang kedua ini namanya tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas.
termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke reformasi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.